Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib kita ketahui hak keluarga yang utama dan wajib untuk kita penuhi adalah pendidikan agama buat mereka, yaitu anak-anak kita. Dan ini lebih kita perhatikan daripada kepentingan urusan dunia mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk memberi peringatan kepada keluarganya. Allah berfirman, wa anzir ashirataka aqrabin. Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin agar menjaga keluarga mereka dari api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka dengan cara mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangannya, serta mendidik anak-anak kita kepada agama agar mereka bisa memahaminya dan melaksanakan perintah-perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian kepada anak-anak dalam masalah pendidikan agama buat mereka, sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma agar beliau menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabdanya, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah. Jagalah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapannya. Dan apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agama kepada Mu'adz bin Jabal tentang hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita penuhi. Sebagaimana Nabi berkata kepada Mu'adz bin Jabal, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal, atadari ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Apakah engkau mengetahui apa hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan mengajarkan agama kepada Abdullah bin Umar dengan nasihat beliau kepadanya,
kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang mengadakan perjalanan. Demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping beliau mendidik tauhid dan akidah kepada anak-anak sahabat radhiyallahu anhum jami'ah, beliau juga memerintahkan untuk mengajarkan anak-anak mereka agar menjaga atau mengajarkan tentang sholat mereka. Sebagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allimu auladakum bis salati idza balagu sab'an wadribuhum 'alaiha idza balagu asyran." Artinya, perintahkanlah atau ajarkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun jika meninggalkan salat. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sakaratul maut hendak meninggal dunia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan keluarganya agar tetap menjaga sholat. Sebagaimana beliau berkata, "As-shalah, as-shalah, wa ma malakat aimanukum." Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para nabi yang lain seperti Nabi Ibrahim alaihissalam mengingatkan keluarganya tentang agama agar mereka tetap dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan Islam. Sebagaimana beliau berkata kepada anak beliau, "Ya bunayya, inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai anakku, sesungguhnya Allah memilih agama ini untuk kita, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Demikian juga Yakub alaihissalam memerintahkan anaknya ketika hendak meninggal agar beribadah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Am kuntum syuhada wa idh hadara Yaqub al-maut qala li ibnihi ma ta'buduna min ba'di." Dan ingatlah ketika kalian hadir pada Nabi Yakub ketika hendak meninggal, beliau berkata kepada anaknya, "Siapa yang kamu sembah setelah saya meninggal?" Dan masih banyak ya, nabi-nabi yang lain juga mengingatkan anaknya tentang pentingnya mengutamakan pendidikan agama terhadap anak-anak mereka dan keluarganya, seperti Nabi Ismail alaihissalam. Beliau memerintahkan anak dan keluarganya untuk tetap sholat dan membayar zakat. Kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakah. Di Nabi Ismail senantiasa memerintahkan keluarganya untuk mengerjakan sholat dan membayar zakat. Demikian juga kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat dalam surah Luqman yang beliau juga memerintahkan anaknya agar memegang teguh melaksanakan perintah agama, terutama dalam bertauhid
kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, janganlah engkau menserikatkan Allah, karena sungguhnya syirik itu dosa yang paling besar. Demikian juga Luqman merintahkan agar anaknya senantiasa bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada orang tua, dan beliau merintahkan anaknya atau mendidik, mengajari dengan akhlak-akhlak yang mulia. Semoga kita diberikan keturunan anak-anak yang soleh dan soleh. Maka itu hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah minta anak yang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Demikian juga Nabi Zakaria meminta kepada Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berilah aku keturunan yang baik atau yang soleh. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita takut apabila kita mendapatkan keturunan atau anak yang jauh dari petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya, bahkan mereka maksiat kepada Allah dan Rasulnya, serta membuka pintu keburukan dan mengikuti hawa nafsu dan jalan-jalan syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Waliyahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Hendaklah mereka takut apabila meninggalkan keturunan yang lemah, dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengatakan perkataan yang benar. Demikian juga dalam surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalfa min ba'dihim khalfun adabus shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya." Dan di belakang mereka terdapat generasi-generasi yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu, dan kelak mereka akan sesat dan dimasukkan ke dalam lembah neraka jahanam. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita takut jangan sampai keturunan kita lemah dalam agama, dalam kesejahteraan hidupnya, serta hendaklah kita takut keturunan kita mengikuti hawa-hawa nafsu mereka dan menyia-nyiakan salat sehingga dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Terutama sekali jangan sampai anak dan keturunan kita jatuh kepada syirik yang merupakan dosa besar, yang merupakan amal-amal kita bisa hapus dan kekal dalam neraka. Dan ini yang ditakuti oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah berfirman, "Wa janubani wa baniya an na'budal asnam." Jauhkanlah aku ya Allah dan keturunanku dari menyembah berhala, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak berhak untuk disembah, apakah itu malaikat,
para nabi atau para wali, apakah itu bentuknya patung, pohon, atau kuburan, atau yang lainnya, maka itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berharap, berdoa kepada Allah semoga kita mendapatkan anak keturunan yang saleh, yang salihah, yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mendoakan kebaikan kedua orang tuanya, serta pembuka pintu-pintu kebaikan dan menjadi pemimpin-pemimpin agama yang bertakwa serta selamat dari kesengsaraan dunia dan akhirat. Dan hendaklah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari anak keturunan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang durhaka kepada orang tua hingga menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya, musuh orang tua, tetangga, masyarakat, dan negara, sehingga mereka menjadi celaka dunia maupun di akhirat. Wa akhir da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.